yang membuat kita miris ya. Kekerasan di dalam rumah tangga di mana anak kok tega gitu menganiaya bahkan juga menghabisi nyawa dari orang tua. Kalau KPAI melihat dari rentetan kasus yang kita hadirkan ya sejak awal diskusi kita, cocokkah kita kalau mengatakan ini sudah sangat darurat? Sebenarnya kalau darurat sudah beberapa tahun terakhir ini darurat harusnya. Gitu. Data Simponi PPA yang dikelola oleh Kementerian PPPA menunjukkan 18.000 anak itu menjadi korban kekerasan. Yang dilaporkan saja loh ya. Yang nggak dilaporkan bisa 3 atau 10 kali lipat. Kalau 18.000 anak menjadi korban kekerasan artinya tiap jam ada 2 anak yang menjadi korban kekerasan. Kita lagi minum kopi belum habis 1 gelas itu sudah ada 2 anak menjadi korban kekerasan. Jadi kalau darurat apa enggak? Darurat, darurat sekali. Tiap tahun nggak ada itu angka kekerasan korban kekerasan anak ya turun meningkat ya. Lalu naik. Untuk itu perlu sekali upaya yang luar biasa serius. Extraordinary kali ya. Betul. Tadi sudah kita sampaikan beberapa upaya-upaya seperti peningkatan lembaga layanan konseling, seperti yang mudah diakses, kemudian guru BK, juga ada yang penting lagi lembaga atau kita sebut UPTD PPA ya, unit pelayanan terpadu yang ada di daerah penanganan perempuan dan anak ketika ada kasus. Indonesia ada 500 sekian kabupaten kota, tapi baru 331 saja kabupaten yang memiliki UPTD PPA. Sehingga banyak sekali yang korban kekerasan yang belum bisa terlayani. Boro-boro terlayani, mau lapor saja masih bingung harus kemana. Ada juga ketakutan kan mau lapor bagaimana. Ada nggak upaya untuk jemput bola mungkin Mbak? Kalau mendengar dari tetangga ini nampaknya ada kekerasan di dalam rumah itu begitu kan. Biasanya suka mungkin malu atau enggan dari keluarga tersebut untuk melapor, jemput bola begitu ke rumah tersebut dan lain sebagainya. Dan lembaga tersebut intervensi begitu. Harusnya. Jadi kembali lagi, urusan kekerasan anak ini sebenarnya bukan domain satu dinas saja, satu kementerian saja, semua terkait. Stakeholdernya banyak ya. Semua harus ikut bertanggung jawab, lembaga di sekolah, di pondok pesantren, kemudian lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan isu anak. Mereka punya kapasitas untuk membangun ruang-ruang bisa pengurangan resiko tadi atau pencegahan. Termasuk kalau memang mereka punya lembaga layanan yang terkait anak, karena lembaga layanan itu bisa juga loh anak mengakses puskesmas. Apalagi sekarang ada posyandu remaja yang mengakses RT RW seperti itu bisa juga menjadikan ruang-ruang untuk respon cepat ketika ada indikasi anak mengeluh ini atau anak nggak bisa tidur, nggak nyaman di rumah seperti itu. Harusnya sudah ada respon-respon dini. Jadi jangan menunggu anak jadi korban. Mbak Dian juga mungkin menanggapi dari pernyataan Mbak Reni tadi kan, memang sebenarnya kita berharapnya anak ini nantinya bisa kembali kepada masyarakat secara normal. Tapi kita nggak tahu apakah masyarakat ini bisa menerima dan juga membantu sang anak untuk benar-benar lupa dengan trauma dan juga kejadiannya begitu ya. Takutnya sudah kembali ke masyarakat tidak diterima, menjadi bahan bullying, akhirnya menjadi trigger lagi. Apa mungkin pengawasan dari KPAI sendiri? Masalah anak, kekhawatiran anak ya kembali ke masyarakat kemudian ditolak itu dialami oleh mayoritas anak berkonflik hukum yang ada di Indonesia. Kami sering mendapati berinteraksi dengan mereka. Ini makanya masyarakat tuh punya andil besar loh untuk mendukung rehabilitasi anak. Salah satunya adalah menghentikan jempol ini supaya tidak nge-share identitas. Kemudian menghentikan jempol ini supaya tidak ikut menghakimi. Ucapan atau ketikan kita di media sosial itu akan tercatat lama dan itu bisa juga terbaca oleh anak atau mungkin terbaca oleh orang-orang di sekitar anak sehingga ikut menghakimi juga. Nah, ini derita anak akan semakin meningkat, betul. Kalau kita mau ikut berkontribusi menyelamatkan anak-anak kita, ini anak-anak kita loh ya. Ayo mulai dari diri kita sendiri, apa yang bisa kita lakukan terdekat. Salah satunya itu tadi, ketika ada anak pernah melakukan kekerasan atau melakukan pelanggaran hukum, terima mereka. Karena setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Dan anak-anak ini punya hak untuk kesempatan kedua. Nah, ini perlu kita berikan bersama. Dan negara harus memastikan anak-anak ini harus hadir dengan memastikan rehabilitasi anak ini kontinu dan berkelanjutan, tidak hanya ketika proses hukum saja. Banyak profesi yang masuk, tapi ketika
pasca proses hukum atau ketika pelaksanaan pidana tidak ada yang peduli. Nah ini harus dipastikan tetap berlangsung rehabilitasi. Oke, kalau terakhir saya ke Mbak Reni. Mbak Reni mungkin singkat gitu, Apsifor sendiri dari beberapa kejadian yang juga mungkin terlibat juga dalam proses bantuan ya yang dilakukan oleh pihak hukum. Apa mungkin yang bisa di-highlight, Mbak Reni? Iya, di sini yang perlu untuk kita ketahui bahwa menangani anak tentunya berbeda dengan menangani orang dewasa ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami di dalam melakukan pemeriksaan itu perlu kehati-hatian begitu, sehingga apa yang menjadi respon dari teman-teman Apsifor biasanya kelihatannya sangat normatif gitu ya, tapi kita akan melihat, kami akan melihat, akan menggali sebetulnya apa yang terjadi pada mental anak sebagai pelaku ya, jika ini konteksnya adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi apa sih di dalam perkembangan kepribadiannya yang terjadi, kemudian risiko-risiko keberbahayaan apa yang ada pada anak ini, dan ada kondisi-kondisi psikologis apa yang melatar belakangi hingga terjadinya satu perilaku yang tidak diharapkan seperti itu, dan nanti kita akan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum ya, bagaimana melakukan intervensi terhadap yang bersangkutan, termasuk jika nanti sudah diputuskan masuk di LPKA. Nah, Apsifor juga kerap dimintai bantuan untuk merancang satu proses ya, proses rehabilitasi di sepertiga masa hukuman yang pertama atau masa anak-anak ini masuk ke LPKA. Mereka harus punya insight terhadap perilakunya, dibuat satu situasi mereka menyadari bahwa ini keliru, dan mereka setelah sepertiga masa adaptasi mereka punya insight, akan ada di sepertiga masa berikutnya itu adalah masa di mana mereka harus mengkoreksi. Jadi mengoreksi apa yang telah salah di dalam perilakunya dalam rangka menurunkan risiko keberbahayaannya. Nah, kemudian di sepertiga akhir itu ada program-program untuk menyiapkan bagaimana nanti mereka jika kembali ke masyarakat begitu, yang orientasinya lebih kepada individu anak ini begitu. Seperti itu yang dilakukan di dalam sebuah keterlibatan psikologi di dalam proses hukum terhadap anak. Baik, Mbak Reni, terima kasih ya waktunya pagi ini, dan semoga apa yang kita diskusikan bersama juga dengan KPAI menjadi perhatian buat kita semua ya. Amin. Banyak stakeholder yang perlu terlibat, yang perlu eksis dalam kasus-kasus seperti ini. Ya, terima kasih banyak Mbak Dian dan juga Mbak Reni. Sehat selalu. Assalamualaikum. Oke, kita harus saja pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita hadirkan perbincangan gebrakan dari pemerintahan Prabowo Subianto, di mana banyak sekali program-program yang akan dilakukan pada tahun ini dan juga tahun-tahun ke depannya. Apakah akan efektif nantinya? Kita akan hadirkan informasi dan juga perbincangannya saat lagi.